Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Haki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai, apa kabarnya sore hari ini menjelang berbuka puasa? Saya doakan semoga Sobat Haki semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga diterima amal ibadah puasanya serta dilipat gandakan pahalanya. Amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa ya, Ustadz juga doakan sama teman-teman Haki semuanya. Nah, Sobat Haki yang dirahmati Allah SWT, sore hari ini insya Allah kita akan bersama-sama menyimak tentang sebuah kisah pemuda yang sangat jujur. Nah, bagaimana keseruan kisahnya? Kita simak, kita tonton bareng-bareng. Pak. Ini kan bukan hak saya. Saya harus minta kehidupan sebagai hasil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Begini Pak, itu tadi saya lagi jalan. Bapak nggak sengaja menjatuhkan buah jeruk ini. Tadi saya dalam keadaan lapar, dan saya nggak sengaja saya memakan jeruk Bapak. Jadi maksud saya kesini itu mau minta ikhlasnya Bapak, karena jeruknya sudah saya makan satu. Masya Allah, anak ini ternyata anak yang jujur. Dan bahkan dia selalu menjaga tentang halal dan haram. Jadi gini, Nak Fajri, mohon maaf sebelumnya. Saya belum bisa mengikhlaskan apa yang sudah Nak Fajri makan. Kecuali dengan syarat. Itu pun kalau Nak Fajri mau memenuhi syarat tersebut. Tapi kalau tidak mau, saya tidak akan mengikhlaskan apa yang sudah Nak Fajri makan. Kira-kira syaratnya apa ya Pak? Syaratnya, kalau seandainya Nak Fajri mau bekerja sama saya selama 1 tahun tanpa dibayar. Kebetulan saya punya sekolah, jadi Nak Fajri bisa bantu-bantu beres-beres di sekolah tempat saya. Itu kalau Nak Fajri mau. Tapi kalau nggak mau, ya sudah. Saya tidak mengikhlaskan apa yang Nak Fajri sudah mau. Baik Pak, saya akan melakukan syarat yang Bapak sudah katakan. Asalkan Bapak bisa mengikhlaskan apa yang tadi sudah saya mau. Baik, kalau begitu, sekarang kita langsung ke sekolah. Bapak. Assalamualaikum Pak. Oh iya. Sebelumnya mohon izin Pak. Sebelum saya nanti menghadap, saya mau sholat dulu. Baik. Mbak. Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk Nak Fajri. Silakan. Gimana kabarnya? Baik, Nak Fajri. Sengaja saya memanggil Nak Fajri ke ruangan saya. Dan alhamdulillah Nak Fajri sudah setahun ya bekerja di sekolah. Iya. Bantu saya. Jadi begini, setelah saya mengamati dan saya memperhatikan Nak Fajri bekerja di sekolah kita. Jadi begini, saya teringat dengan permintaan Nak Fajri ketika saya tawarkan untuk bekerja di sekolah ini, yaitu minta saya mengikhlaskan apa yang sudah Nak Fajri makan.
Tapi ternyata tidak cukup sampai di situ, Nak Fajri. Saya memberikan syarat tambahan. Kalau sekiranya Nak Fajri ingin saya mengikhlaskan apa yang Nak Fajri sudah makan. Apa itu Pak syarat tambahannya? Insya Allah saya akan melaksanakannya. Jadi syarat tambahannya adalah, maukah Nak Fajri menikah dengan anak saya? Ya, jadi kalau Nak Fajri bersedia menikahi anak saya, maka saya akan mengikhlaskan apa yang sudah Nak Fajri makan setahun yang lalu. Jadi begini, anak saya itu anak yang banyak sekali kekurangannya. Matanya buta, telinganya tuli, tangannya cacat, kakinya juga cacat. Jadi anak saya itu sehari-harinya ada di dalam rumah. Kira-kira Nak Fajri bersedia atau tidak? Semoga insya Allah saya bersedia. Bersedia ya? Insya Allah. Baik, kalau Nak Fajri bersedia, insya Allah besok kita akan akad nikah, akan disaksikan dengan ustadz dari sekolah kita. Kira-kira bagaimana Nak Fajri bersedia? Bismillah Pak, insya Allah saya bersedia. Jika memang ini syarat untuk Bapak bisa mengikhlaskan buah yang dulu yang pernah saya makan. Baik, kalau begitu kita bertemu di rumah saya. Ya, Nak Fajri. Bismillahirrahmanirrahim. Anda Fajri, Iya, apakah Anda siap menikahi putri saya? saya siap. Walaupun anak saya penuh dengan kekurangan, Insya Allah saya siap. kalau siap ya. Apakah terpaksa atau tidak? Tidak. Gimana saksi? Kita mulai. Bisa. Wahai Ananda Fajri, Iya saya. aku nikahkan engkau dengan putriku Desti binti Ahmad dengan sebuah cincin permata biru dibayar tunai. Saya terima nikahnya Desti binti Bapak Ahmad dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah? Sah. Barakallahu fiikum wa barakatuh. Sekarang silakan temui istri ada. Baik. Astagfirullahaladzim. Pak. Ya, Itu tadi di dalam siapa Pak? itu istrimu. Bukannya Bapak bilang anak Bapak cacat? Jadi Nak Fajri, anak bapak itu memang cacat, tapi cacat itu hanya kelihatan. Matanya buta, itu menunjukkan bahwasanya anak bapak itu tidak pernah melihat yang haram. Telinganya tuli karena tidak pernah mendengar yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan tangannya, kakinya, itu semua tidak pernah dilakukan untuk bermaksud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Oh Masya Allah. Jadi sekarang Nak Fajri silahkan temui istri. Baik Pak. Baik, Sobat Haki, bagaimana kira-kira kisahnya? Seru kan? Nah, Sobat Haki, dari kisah tersebut, ya, dari kisah yang kita saksikan tersebut, Ustadz jadi teringat kisah seorang pemuda yang bernama Sabit bin Ibrahim. Dahulu, ia ingin pergi mencari ilmu. Akan tetapi di sebuah pertengahan jalan, dia merasa kehausan dan ia mendapati sebuah sungai yang sungai itu sangat jernih sekali airnya, kemudian mengambil air dan meminumnya. Di saat itu pula sahabat Haki, Sabit bin Ibrahim melihat ada sebuah apel yang terbawa arus sungai. Kemudian ia mengambilnya dan bersegera memakannya. Hanya satu gigitan saja, Sabit bin Ibrahim langsung beristighfar. Kenapa? Karena ia merasa bersalah.
ia merasa sebuah apel tersebut bukan hak miliknya, maka ia menghentikan pencarian yang mencari ilmu hanya untuk mencari pemilik sebuah apel tersebut dan ingin segera meminta maaf. Nah, Sobat Hakim, demikianlah kesamaan kisah tersebut dengan kisah seorang yang sangat mulia akhlaknya. Semoga kita bisa mengambil hikmah-hikmah yang ada di dalam kisah tersebut. Nah, apa saja hikmahnya? Yang pertama, di setiap keadaan kita harus senantiasa jujur, keadaan sekecil apapun. Kemudian yang kedua, jika kita mendapat hukuman, maka kita harus berlapang dada. Kemudian kita mengerjakannya dan insya Allah balasannya akan lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, yang terakhir, kejujuran akan menghasilkan cita-cita dan mimpi kita tergapai. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.